Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nanoformulasi pada pupuk hayati dan juga pestisida nabati. Teknologi ini saat ini berkembang dengan sangat pesat di dalam bidang biofarming modern. Teknologi nano menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, dan juga kualitas produk hayati yang selama ini sering mengalami berbagai kendala di lapangan. Mari kita mulai dengan memahami mengapa nanoformulasi menjadi sangat penting. Salah satu tantangan utama pada produk hayati konvensional adalah rendahnya stabilitas bahan aktif. Pada pestisida nabati, senyawa aktif seringkali mudah terdegradasi oleh sinar ultraviolet, mudah menguap dan cepat hilang setelah aplikasi. Akibatnya efektivitas pengendalian hama dan penyakit menjadi berkurang. Sementara itu, pada pupuk hayati, masalah yang sering ditemui adalah rendahnya viabilitas mikroba, umur simpan yang pendek, serta sensitivitas terhadap kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut, dikembangkan teknologi nanoformulasi dengan ukuran partikel yang sangat kecil. Nanoformulasi mampu meningkatkan stabilitas produk, meningkatkan efektivitas bahan aktif, memberikan pelepasan yang lebih terkontrol, serta tetap ramah terhadap lingkungan. Karena itu, nanoformulasi menjadi salah satu pendekatan yang menjanjikan dalam pengembangan pupuk hayati dan pestisida nabati generasi baru. Nanoteknologi merupakan teknologi yang bekerja pada ukuran partikel sekitar 1 hingga 100 nanometer. Sebagai gambaran, 1 nanometer sama dengan 1/1000 meter atau 10 pangkat minus 9 meter. Ukuran ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel darah, bakteri, maupun virus. Ketika suatu bahan diformulasikan dalam ukuran nano, bahan tersebut memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran biasa. Kondisi ini memberikan beberapa keuntungan penting. Pertama, meningkatkan interaksi antara bahan aktif dengan target biologis. Kedua, memungkinkan pelepasan bahan aktif secara bertahap dan terkontrol. Ketiga, melindungi bahan aktif dari kerusakan akibat cahaya, panas, maupun proses oksidasi. Dan keempat, meningkatkan efisiensi aplikasi karena daya lekat dan juga penyerapan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, teknologi nano memungkinkan penggunaan bahan aktif secara lebih efektif dengan kehilangan yang sedikit. Dalam pengembangan produk hayati terdapat beberapa bentuk nanoformulasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah nanoemulsion. Nanoemulsion merupakan campuran minyak dan air yang digunakan dengan ukuran droplet pada skala nano. Sistem ini banyak digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan juga stabilitas dari senyawa aktif yang berasal dari tumbuhan atau juga nanti dari mikroba. Pada ilustrasi di gambar, Anda dapat melihat senyawa aktif terletak di bagian tengah yang dikelilingi oleh senyawa pengemulsi dengan dua tangan. Tangan yang pertama akan memegang senyawa aktif yang biasanya berbentuk minyak tadi, sedangkan tangan bagian luar akan memegang air sehingga minyak dapat larut dalam air. Formula yang kedua adalah menggunakan polymeric nanopartikel. Formulasi ini menggunakan matriks polimer seperti chitosan, alginat, PVA, PLGA, atau juga gelatin untuk membawa dan juga melindungi bahan aktif. Pada ilustrasi gambar, Anda dapat melihat senyawa polimer berbentuk benang kusut akan menjerat senyawa aktif atau mikroba. Bentuk yang terakhir ini adalah kita sebut sebagai nano encapsulation. Teknik ini digunakan untuk memasukkan senyawa aktif maupun mikroorganisme ke dalam kapsul atau wadah berukuran nano sehingga lebih stabil selama proses penyimpanan dan aplikasi di lapangan. Pada ilustrasi gambar ini, Anda bisa melihat senyawa aktif yang dimasukkan atau digabungkan ke dalam wadah kosong. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan juga keunggulan yang berbeda. Sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan dan sifat bahan aktif yang digunakan. Untuk memperdalam pemahaman mengenai nanoformulasi, mahasiswa akan diberikan tugas berupa analisis artikel ilmiah internasional. Tugas dapat dikerjakan secara berkelompok 2 hingga 3 mahasiswa, tidak boleh 1 orang. Setiap kelompok diminta untuk mencari satu artikel jurnal internasional terbaru yang membahas tentang formulasi nano pada pupuk hayati atau pestisida nabati. Dari artikel tersebut, Anda perlu mengidentifikasi beberapa aspek penting, yaitu tujuan penelitian, bahan aktif yang digunakan, jenis nanoformulasi, metode pembuatan, serta hasil utama penelitian.
Jika penting, tambahkan keunggulan nanoformulasi dibandingkan formulasi konvensional. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk PowerPoint sehingga dari 8 sampai 10 slide. Kemudian kalian mempresentasikan PowerPoint tersebut berdurasi maksimal 5 menit. Pastikan mencantumkan sumber jurnal internasional yang terbit tersebut. Kemudian masukkan nama kalian sebagai ending credit dari video Anda. Terima kasih, selamat mengerjakan. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.